Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sering kambuh-kambuhan gara-gara sering dapat permasalahan gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa sering kambuh nih, gara-gara ada masalah ini kambuh, ada masalah itu kambuh. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semua sensasinya adalah gangguan rumahan dan bisa kita tangani dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis biar kalian nanti mengerti dan paham. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu kita sedang enak-enaknya, sedang nyantai gitu teman-teman ya, serasa orang normal lah gitu teman-teman ya. Kita ini sudah nikmat gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya ketika ada permasalahan sedikit, kitanya menjadi cepat pusing, kitanya menjadi kumat lagi gitu teman-teman asam lambungnya. Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis saya juga seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika ada kalanya sudah mulai sehat ya, sudah mulai sehat, berani pergi kemana-mana gitu teman-teman ya, nyaman ya, semuanya serba nyaman, aktivitas ini nyaman, kemudian beraktivitas melakukan ini itu semuanya sudah serba nyaman. Jadi katakanlah itu sudah mulai normal. Tetapi kadang ada kalanya ketika ada permasalahan sedikit gitu teman-teman ya, kita cepat pusing gitu ya, kemudian kita cepat emosi, dan kalau seandainya itu terjadi, sudah pasti ya ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman, seolah-olah itu kambuh gitu teman-teman, kambuh dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang penasaran kenapa sih Pak bisa seperti itu, perlu diketahui teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis nilai sensitif, baik perasaannya, baik pemikirannya, baik tubuhnya juga gitu teman-teman ya, itu pemulihannya itu tidak langsung sekaligus jadi menjadi 100% pulih, tidak seperti itu teman-teman ya. Itu pengalaman saya. Jadi ketika kita mulai normal juga gitu teman-teman ya, kalau seandainya di ambang 90% itu ya, untuk perasaan, untuk pemikiran itu sebetulnya belum sehat total gitu teman-teman, belum sembuh total nilai sensitifnya, nilai perasaannya gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika sering kambuh-kambuh karena ada permasalahan gitu, permasalahannya itu bervariasi ya,
entah itu permasalahan di pekerjaan, di keluarga gitu teman-teman, kemudian di lingkungan, itu pasti banyak sekali. Dan kalau seandainya permasalahan itu tidak kita inginkan atau membuat kita ruwet, mumet, itu pasti kambuh teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah makanya sekarang bagi teman-teman yang sekarang ingin menangani hal seperti itu, Pak, saya itu tidak ingin, pengen kuat lagi gitu ya. Kalau seandainya ada masalah sedikit-sedikit aja, kita itu pengen kuat lagi agar tidak kambuh lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya tipsnya adalah belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada masalah sedikit saja gitu teman-teman ya, karena mungkin perasaannya sedang sensitif, pemikirannya sedang sensitif, kita itu langsung menjadi pemikiran ya waktu itu ya, pemikirannya menjadi sangat besar sekali, dan akhirnya tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Dan kita ketahui sendiri ya bahwa stres itu bisa memicu asam lambung kita menjadi nggak normal lagi, kemudian bisa kumat lagi gitu teman-teman. Nah makanya sekarang ketika ada permasalahan sedikit ya, solusinya adalah belajar masa bodoh teman-teman ya. Masa bodoh dengan permasalahan apapun teman-teman ya, yang penting kita itu sehat, kita kuat gitu teman-teman ya, biar kita itu mulai terbiasa lagi gitu teman-teman ya. Yang namanya orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di ambang 90%, 95% teman-teman ya, itu nilai sensitifnya itu masih belum stabil juga, baik perasaan, pemikirannya. Nah itu teman-teman, nah makanya diperlukan sekali keegoisan kita teman-teman ya. Orang lain mau menganggap kita egois kayak mau menganggap apa kayak, masa bodoh teman-teman, karena ketika kita jelaskan sama mereka juga, mereka nggak akan mengerti. Tolong ya jangan membuat ada masalah, tolong ya jangan membuat ini itu yang membuat saya banyak pikiran. Mereka nggak akan ngerti teman-teman, paling juga nanti kita dicaci maki, kemudian kita itu disepelekan teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang, ketimbang kita menjelaskan sama orang-orang yang belum pernah mengalami, alangkah baiknya kalian itu, kita itu sekarang itu belajar egois teman-teman ya. Ada masalah sedikit nggak usah dipikirin teman-teman ya. Nah itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makanya bisa sembuh total, bisa sembuh sempurna itu ya karena hanya menggunakan metodenya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Memang untuk yang namanya kata-kata egois itu tidak boleh teman-teman, tetapi keegoisan itu saat ini, saat di pemulihan itu memang sangat penting teman-teman ya. Jadi kita tidak memperhatikan orang lain ada masalah ya biarin gitu teman-teman, yang penting kita sehat, kita kuat, yang penting pemulihannya biar cepat gitu teman-teman ya. Nah tetapi Pak, itu jelek juga, ini masalahnya masalah keluarga. Entah apapun itu masalahnya teman-teman, yang saya katakan di sini egois itu sangat penting saat ini teman-teman ya, karena kita tahu sendiri pemikiran kita itu sedang benar-benar sensitif gitu teman-teman ya. Ada masalah sedikit saja kita berpikirnya tuh terlalu besar gitu teman-teman, dan akhirnya rasa tidak nyaman itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya logikanya, berpikir wajarnya ya sudah, hindari saja pemikiran-pemikiran yang sepele itu teman-teman ya. Tetapi Pak, ini masalahnya sangat besar sekali. Nah disinilah makanya perlu egois teman-teman ya. Nah ini sepengalaman saya teman-teman, jujur ya, perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli obat-obatan, tetapi waktu itu saya bisa sembuh total, bisa sembuh sempurna itu karena banyak mempunyai metode gitu teman-teman, dari mulai pola makan, pola hidup, kemudian sampai pola pikir. Nah pola pikirnya juga kayak macam begitu gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya serba sensitif ya. Jadi kita misalkan mendapat informasi jelek aja gitu, kita itu mudah menerima teman-teman ya. Si ini meninggal dunia gara-gara ini, kita itu mudah menerima informasinya. Nah itu teman-teman, awas lu, asam lambung itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Kita itu bakalan cepat bisa menerima ketimbang informasi yang baik. Nah itu teman-teman, itu sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, lebih cepat menerima informasi yang jelek, dan akhirnya ketika kita menerima informasi yang jelek ya kita itu mudah cemas, mudah was-was, mudah gelisah gitu teman-teman, dan akhirnya rasa tidak nyaman itu pasti hadir gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian masih selalu mendengarkan informasi yang ini itu, kemudian sering kambuh, nah makanya berusahalah dari mulai sekarang untuk belajar masa bodoh, hindari permasalahan-permasalahan teman-teman ya. Jadi saat ini keegoisan itu sangat penting sekali. Yang penting kita fokus sama kesehatan teman-teman ya. Nah fokus kesehatan itu harus bagaimana? Tetap fokus sama 3P, pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga.
Nah itu teman-teman, karena hanya ketiga itu teman-teman ya yang bisa memulihkan kita dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa hanya ketiga itu? Karena kalau misalnya dari medisnya, dari pola makannya kita harus jaga. Kemudian dari pola hidupnya, ya hiduplah kayak orang-orang sehat teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya juga, hindari stres, hindari pemikiran terlalu besar gitu teman-teman. Karena kita tahu sendiri bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah dua gangguan. Yang pertama gangguan medis tentang asam lambung, tentang pencernaan. Yang keduanya gangguan psikis tentang mental, tentang di pemikiran, tentang di perasaan. Karena lahir akibat terganggu karena ada trauma. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk menangani kedua-duanya itu sebetulnya kita harus menjaga 3P gitu teman-teman. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, dan pola pikir dijaga. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang belajarlah masa bodoh. Egois sangat penting. Wah ini si bapak nih ngajarin gak bener. Bukannya ngajarin nggak bener teman-teman, karena apa ya? Karena cuman itu sisi obatnya ya. Untuk menjaga pola pikir itu hanya itu obatnya. Lakukan saja tetap kesenangan-kesenangan. Hindari permasalahan-permasalahan teman-teman ya. Tetapi Pak ini permasalahannya sangat ruwet, mumet, ya udah ngapain dipikirin. Nah itu teman-teman, jadi obatnya intinya bagaimana caranya hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, kalau seandainya hati dan pikiran kita itu senang, yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dari mulai ingatan asam lambungnya, dari mulai ingatan ke penyakitnya, sampai ingatan rasanya itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Ada pepatah mengatakan bahwa rasa senang bisa melupakan segalanya, bisa lupa daratan, dan itu memang benar teman-teman ya. Nah itu karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sering kambuhnya itu karena kita selalu teringat gitu teman-teman, teringat dengan sensasi, teringat dengan rasanya, teringat dengan kematian. Nah itu teman-teman, karena ada trauma gitu teman-teman ya, jadi selalu teringat dengan kematian. Nah kalau seandainya hati dan pikiran kita senang, yang namanya kematian kita lupa. Nah itu teman-teman, yang namanya sakit kita lupa, yang namanya sensasi kita lupa. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika tidak ada rasa senang, baik itu hati dan pikiran gitu teman-teman ya. Itu kadang ketika nyaman begini juga gitu teman-teman ya, kita itu malah sering berharap-harap, nanti sensasi hadir lagi nggak ya, nanti rasa tidak nyaman hadir lagi nggak ya. Nah itu teman-teman, tanpa disadari itu justru kita selalu mengingat-ingat tentang penderitaan. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya dari mulai sekarang stop berpikir tentang yang aneh-aneh, stop hindari pemikiran-pemikiran yang jelek, kemudian hindari juga permasalahan-permasalahan. Kalau misalnya orang lain bilang lu egois orangnya, nggak apa-apa teman-teman ya, karena ketika kita dijelaskan sama mereka juga nggak mengerti, dan tanpa disadari mereka juga egois. Nah itu teman-teman, nah, makanya keegoisan saat ini sangat diperlukan. Hindari permasalahan-permasalahan, belajar masa bodoh. Ada masa sedikit, masa bodoh, jangan dipikirin. Yang penting kita sehat, kita kuat. Yang penting kita itu bisa sembuh total lagi. Nanti ketika sudah sembuh total, tunjukkan sama mereka bahwa dulu itu ketika sakit terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya menderitanya lebih daripada anda. Nah sekarang saya akan bantu anda. Nah itu teman-teman, tunjukkan kalau nanti kalian ketika sudah sehat, sudah sembuh total, bahwa kalian itu adalah manusia yang produktif, baik itu bisa menghasilkan karya, baik juga bisa membereskan suatu masalah-masalah. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi saat ini sebaiknya hindari saja untuk membereskan suatu masalah-masalah, kemudian beraktivitas yang kayak gimana gitu teman-teman ya, karena ada beban di situ. Hindari saja. Yang penting saat ini lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya dirubah, mau melakukan aktivitas gimana Pak? Saya itu dituntut bekerja. Jadikan pekerjaan itu yang menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Gitu teman-teman, jangan sampai ada beban. Gimana caranya? Belajar masa bodoh juga dengan hasilnya. Pak, saya itu kerja di orang lain, harus menghasilkan barang yang bagus. Ya sudah, nggak apa-apa, kalian bekerja saja. Mengenai hasil bagus dan tidaknya jangan terlalu dipikirkan, yang penting kalian bekerja dan bekerja, cuman gitu aja. Nah itu teman-teman, nah di situ karena yang namanya bekerja itu tidak ada yang menariknya ya.
Menurut saya gitu teman-teman ya, tidak ada yang menyenangkannya. Tetapi kalau misalnya kitanya belajar masa bodoh gitu teman-teman ya, tentang hasil gitu, ya itu akan menjadi menyenangkan juga gitu teman-teman ya. Kita bekerja gitu teman-teman, tetapi tidak terlalu memerhatikan tentang hasilnya nih nanti harus bagus. Nah kalau seandainya kita memikirkan tentang hasilnya harus bagus, di situ ada nilai beban teman-teman ya. Nah itu ada beban pikiran karena di situ ada tuntutan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau misalkan Pak, saya itu kalau misalkan untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu belum bisa, karena memang ini suatu pekerjaan dan pekerjaan itu ada beban pikiran gitu teman-teman ya. Nah makanya belajar dari mulai sekarang, belajar masa bodoh tentang hasilnya. Yang penting kita melakukan tugas saja. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sekarang nih sedang merasa nyaman-nyamannya, kemudian masih selalu kambuh-kambuh kalau seandainya dapat informasi atau permasalahan apapun itu permasalahannya, sedikit atau misalkan sekecil apapun itu bisa membuat kita kambuh. Nah bagaimana solusinya? Solusinya adalah belajar masa bodoh saja. Kemudian hubungannya, kenapa sih ketika kita mempunyai permasalahan walaupun cuma sedikit saja itu kita itu mudah kambuh? Karena memang kita itu sekarang itu sensitifnya sedang masih belum normal gitu. Jadi sensitifnya itu masih selalu tinggi gitu. Jadi ketika ada masalah sedikit saja, itu pikiran kita itu menjadi pemikiran yang sangat besar. Nah itu teman-teman, makanya hindari saja pemikiran-pemikiran yang terlalu besar, baik itu di pekerjaan ataupun di permasalahan apapun itu permasalahannya. Nah itu teman-teman ya, belajar masa bodoh dari mulai sekarang. Kemudian belajar egois juga dari mulai sekarang. Yang penting perhatikan diri kita sendiri saja teman-teman ya. Karena ketika kita mau melakukan terhadap orang lain aduan begini-gini, tolong dong jangan membuat masalah, karena saya itu pasti bisa pusing, karena saya itu nanti bisa kambuh, mereka pasti nggak akan mengerti teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh, belajar egois. Yang penting kita fokus sama kesehatan kita. Nah bagaimana cara fokus sama kesehatan kita? Tetap saja menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya, hindari masalah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Kemudian untuk teman-teman nih yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, itu ada 2 video, kalau nggak salah 3 video atau 2 video yang kemarin itu banyak sekali yang bertanya, belum sempat saya respon. Karena perlu kalian ketahui, sekarang itu saya sudah mulai bekerja lagi gitu teman-teman, udah lama mulai aktivitas normal lagi. Kemudian sekarang itu ditambah lagi kesibukan itu semakin banyak, karena saya itu sekarang itu dan keluarga juga lagi fokus di channel Asian Village gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman nih sekarang yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian boleh juga bertanya di channel Asian Village gitu teman-teman. Karena sekarang itu waktu saya itu hampir 80% itu tersita di Asian Village gitu teman-teman ya, ngedit video kayak menjawab kolom komentar kayak. Nah sebetulnya untuk menjawab kolom komentar itu anak-anak saya teman-teman, cuman karena memang kalau seandainya yang bertanyanya itu tentang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang mereka suka lari gitu ya. Ya nih ada yang bertanya tentang asam lambung ya, jadi repot juga. Tetapi nggak apa-apa lah, ketimbang nanti kalian tidak direspon gitu teman-teman. Karena untuk bukannya tidak direspon sebetulnya ya, belum kerespon sebetulnya ya. Karena untuk yang bertanya itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Jangankan di video yang terbaru ya, di video yang lama juga itu banyak sekali yang bertanya. Makanya kadang saya itu suka bingung ya, harus mana dulu nih yang dijawab. Nah itu teman-teman, karena banyak sekali yang bertanya, dan kemudian videonya itu dari awal sampai sekarang itu udah ratusan gitu teman-teman. Jadi bingung juga harus menjawab di mananya gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya mohon maaf atas keterbatasan saya. Tetapi kalian harus yakin, kalian harus percaya bahwa tanpa dibalas juga sebetulnya kalian bakalan membaik sih sebetulnya ya, bakalan sembuh total gitu teman-teman ya. Tetapi kadang jujur ya, kalau seandainya dibalas itu ya membuat tenang gitu teman-teman ya, membuat tenang. Kemudian ya bisa mengurangi rasa sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Nah itu
Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang saat ini sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian titip pesan juga buat teman-teman ya. Tolong kunjungi channel ASEAN Village, dan kalian kalau misalnya mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian boleh bertanya juga di channel itu. Dan bagi teman-teman yang belum tahu tentang channel ASEAN Village, nanti linknya saya tulis di bagian deskripsi video ini teman-teman ya. Jadi kalian tinggal pijit saja. Kalian kalau misalnya mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung juga kalian boleh di sana. Tetapi kalau misalnya kalian mau bertanyanya di sini, insya Allah tetap akan saya jawab teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan ada yang telat jawabnya, mohon maaf sekali karena tadi sudah saya jelaskan. Karena sekarang itu kegiatan semakin banyak. Alhamdulillah sekarang itu anak-anak sekarang tambah rajin bikin konten ya. Karena ASEAN Village itu kontennya belum banyak juga, kemudian followernya juga belum banyak juga. Nah makanya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ASEAN Village, mohon di subscribe juga teman-teman ya. Jadi iklan nih. Nah itu teman-teman ya videonya. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya keadaan kalian yang dulu yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.